Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Ubaidir Rahman dengan NIM 23116. Di video ini merupakan tugas jaringan komputer praktikum TP33 dengan judul membangun jaringan switch dan router. Langsung saja, latihan yang pertama yaitu setup topologi dan inisiasi perangkat. Langkah 1 yaitu kabelkan jaringan mengikuti topologi. Yang pertama adalah kita akan membangun setup seperti ini. Langsung saja, yang pertama kita butuh dua PC, satu router dan satu switch. Nah, kita akan menghubungkan dengan kabel copper direct through. Nah, untuk PC ke flash Ethernet 0, untuk ke switch ke flash Ethernet 6. Switch ke router, switchnya 5, routernya adalah 001. Oke. Nah, dari router ke PC yang lain, Ethernet 000, PC B, flash Ethernet 0. Oke. Setelah itu kita nyalakan interface-nya di bukan config. Nah, kita nyalakan yang 000 dan nyalakan 001. Oke. Terus kita hijau. Langkah 2 adalah kita akan mengkonfigurasi konfigurasi sebelumnya telah disimpan pada router dan switch. Inisiasi dari load perangkat ini agar kembali ke konfigurasi defaultnya. Kita lewati langsung ke latihan 2, mengkonfigurasi perangkat dan memastikan konektivitas. Nah, dalam latihan ini kita akan meng-setup topologi jaringan dan mengkonfigurasi settingan dasar seperti IP address, interface, akses perangkat, dan password. Nah, mengacu ke tabel pengalamatan pada awal modul ini untuk mengetahui informasi nama dan alamat. Nah, langkah 1 adalah berikan informasi IP ke interface PC. Nah, kita akan konfigurasi PC A dan PC B sesuai tabel ini. Tapi sebelum itu saya ubah dulu namanya sesuai tabel. PC A, switch 1, router 1, dan PC B. Nah, pada PC A bagian desktop dan IP configuration. Nah, untuk IPv4 nya ada yang ini, kita copy, subtext masknya langsung tersedia, default gateway nya yang juga copy. Oke, IPv6 nya Ctrl C, Ctrl V, 64 nya dipindah ke sini, default gateway nya juga copy. Oke, selesai. Untuk yang PC A lanjut ke PC B, desktop, IP configuration, copy IP nya. Oke, default gateway. Salah, Ctrl C, nampaknya dipindah. Sip, selesai. Nah, lanjut setelah itu kita akan coba ping PC B dari command prompt PC A. Nah, masuk ke sini desktop command prompt. Nah, kita akan ping IP dari PC B. Ini copy aja, terus paste. Oke, kita tunggu apa hasilnya. Pertama, request timeout. Yang kedua juga request timeout. 3 request timeout juga. Nah, 4 juga request timeout. Nah, kenapa ini kok bisa request timeout? Karena PCA itu mempunyai default gateway 192.168.1.1. Nah, default gateway-nya ini nanti digunakan untuk menjangkau PC B. Tapi karena default gateway-nya belum kita atur, maka PCA tidak akan dapat menjangkau dari PC B.
itulah kenapa request timeout terus ya. Nah, lanjut ke langkah 2. Langkah 2 adalah konfigurasi router. Nah, kita akan pergi ke router, command line. Yang langkah pertama adalah buka konsol router dan aktifkan model privilege. Nah, ini kita masuk config if ya. Kita exit dulu. Exit, masuk ke config. Nah, lanjut ke nomor 2. Berikan nama perangkat untuk router tersebut. Kita kasih nama hostname R1. Nah, matikan DNS lookup untuk mencegah router menerjemahkan perintah yang dimaksudkan. Nah, untuk nonaktifkan kita ketik no IP domain lookup. Oke. Berikan class sebagai password terenkripsi privilege. Untuk menggunakan kelas ini kita ketik enable secret, nama passwordnya class. Oke. Lalu berikan Cisco sebagai password konsol dan enablekan login. Nah, jadi kita ke bagian line. Nah, line console 0. Lalu kita berikan passwordnya yaitu Cisco. Kita login, lalu keluar. Lanjut ke kita berikan Cisco sebagai password. Kita ke line PTY terus 04. Dan habis itu passwordnya Cisco, login dan exit. Lakukan langkah 7, lakukan enkripsi. Untuk lakukan enkripsi ini ketik service password encryption. Oke, nah. Lalu kita buat banner MODD, isinya peringatan akses tidak sah. Lanjut nomor 9. Nah, kita akan aktifkan interface pada router. Kedua interface ya. Interface yang pertama adalah G00. Lanjut konfigurasikan. Oke. Untuk konfigurasinya sesuai dengan tabel. Konfigurasi yang pertama adalah IP address dari G00 ada ini. Kita copy, paste. Dan untuk subnet max-nya 5.0. Ya. Kita juga atur IPv6-nya. IPv6 address. Ini kita langsung copy semua. Kita langsung paste. Yang lain ada lagi address. Paste. Ini link lokal. Ya. IP-nya sudah. Kita shutdown. Habis itu berikan description untuk mengetahui ini itu kemana. Nah, karena G00 itu berhubungan dengan PCB, jadi kita berikan deskripsi connected to PCB. Habis itu kalau sudah selesai, kita ganti interface yang G001. Yang ini juga sama seperti G000. Kita
setting addressnya, Ctrl C, paste subnet max-nya. Oke, bentar. Terus lanjut IPv6, copy address, paste IPv6 address, copy paste link lokal, no shutdown, habis itu description connected to PC itu exit. Oke, setelah di setting interface-nya, nah lanjut kita aktifkan routing IPv6 nya. Untuk mengaktifkannya kita ketik ini IPv6 unicast routing, IPv6 unicast routing. Nah, habis itu kita simpan. Nah, ini exit. Oke, read memory. Ada info read memory. Oke, ada lagi. Oke, saya sekarang simpan running configuration ke file startup dengan cara kita copy dari running config ke startup config. Nah, setelah itu kita setting clocknya sesuai dengan jam sekarang. Ya, sekarang itu jam 20 atau jam 8 menit 25.00. Nah, sekarang habis itu tanggal 14 bulan Oktober 2024. Oke. Ini sudah selesai. Jika sudah selesai, kita akan ping PCB lagi dari PCA. Nah, saya akan coba ping lagi. Apakah bisa? Yang pertama request timeout. Nah, yang kedua, 3 dan 4 sudah bisa. Nah, kenapa pingnya berhasil? Karena default gateway yang ada di router sudah kita atur. Jadi PCA dapat mencapai PCB. Nah, habis itu langkah ketiga adalah konfigurasikan switch. Nah, kita tutup, pindah ke switch. Oke, command line switch. Jadi enter aja. Oke. Yang pertama, masuk console switch, kita enable kan modus privilege. Kita enable, karena ini belum masuk. Habis itu ke config terminal. Oke. Berikan nama, kita berikan namanya S1. Matikan no IP DNS, no IP domain lookup. Oke. Konfigurasikan dan aktifkan interface LAN. Nah, kita masuk ke interface di LAN 1. Nah, kita konfigurasi sesuai dengan yang ada di tabel. Nah, ya. Tabel ini IP-nya itu ini. Copy, paste, 25 no shutdown. Sudah, pilihannya sudah selesai. Nah, kita konfigurasi IP defaultnya. Default gateway, IP-nya default di sini. Kita copy,
paste. Oke, sudah. IP defaultnya sudah ke konfigurasi. Habis itu kita simpan, copy running config ke startup config. Oke. Oh, bentar, belum itu Ctrl C. Kita simpan dulu ke memori. Ke memori ini bisa kita copy running config ke startup config. Ada yang salah. Oh, maaf, ini running config itu startup. Oke, man. Habis itu kita coba ping lagi dari PC A ke PC B. Nah, kita coba ping lagi. Apakah masih bisa? Masih bisa. Nah, sekarang kita coba ping ini ke dari switch. Nah, ini dari CLI ini untuk ping kita tinggal tulis saja ini ping terus IP dari PCB yaitu 192.168.1.1.03. Salah. Ping 192.168.0.3. Kita coba ping. Success rate is 80% 4/5. Kenapa 4/5? Karena yang pertama itu pasti request timeout. Jika kita lakukan lagi harusnya 100%. 5/5-nya berhasil terkirim. Jadi ping dari switch dan ping dari PC tetap berjalan ya. Karena sudah, kita lanjut ke latihan 3 menampilkan informasi perangkat. Nah, yang pertama kita akan menampilkan tabel routing pada router. Jadi kita pergi ke router dulu. Untuk menampilkan informasi gunakan perintah show IP route. Show IP route. Nah, di sini terdapat beberapa informasi ya. Nah, untuk pertanyaannya, kode apa yang digunakan dalam tabel routing untuk mengindikasikan suatu jaringan yang terkoneksi secara langsung? Nah, kode yang digunakan adalah C, yang artinya connected. Nah, yang kedua, pertanyaan kedua, berapa banyak entry root yang dikodekan dengan C di dalam tabel routing? Nah, pada tabel routing ini terdapat 2 entry dengan kode C ya. Yang pertama itu gigabit Ethernet 0000 dan yang kedua gigabit Ethernet 0001. Nah, jenis interface apa yang diasosiasikan ke root berkode C? Nah, interface-nya adalah yang ini, yang gigabit Ethernet ini. Ini adalah interface-nya. Yang pertama itu gigabit Ethernet 0000, yang kedua gigabit Ethernet 0001. Nah, untuk IPv6-nya itu kita gunakan ini. So, IPv6 route. Ini juga sama, terdapat 2 entry dengan kode C. Nah, lanjut ke langkah 2, tampilkan informasi interface pada router. Untuk menampilkan informasi interface itu kita gunakan show IP lalu interface lalu nama interface-nya apa? Itu G000 ya, enggak. G001. Oke. Di sini terdapat ada pertanyaan, apa status operasional dari interface G001? Status operasionalnya dapat dilihat di sini yaitu gigabit Ethernet 0001 is up. Artinya gigabit Ethernet itu sedang terkoneksi. Lalu pertanyaan kedua, apa alamat MAC dari interface G01? Untuk alamatnya tidak bisa dilihat di sini. Untuk melihat alamat, kita ke show interface G001. Nah, sini bisa terlihat alamat dari MAC-nya adalah ini. 00D0FF0A2402. Ini adalah alamat MAC-nya dari interface G001. Nah, lalu bagaimana internet address ditampilkan dalam perintah ini?
Untuk yang perintah show IP interface ini, alamat internetnya bisa dilihat di sini. Internet address is 192.168.11/24. Untuk menampilkan IP informasi IPv6-nya, kita gunakan show IPv6, lalu nama interface-nya interface G0.0.1. Nah, sini bisa dilihat ya, informasi dari IPv6. Lanjut kita akan ini ya, lanjut ke langkah 3, yaitu tampilkan daftar rangkuman interface pada router. Nah, kita masukkan perintah show IP interface brief untuk menampilkan daftar rangkuman. Show IP interface brief. Oke, enter. Sini bisa dilihat daftarnya apa saja, dan untuk IPv6-nya kita tinggal tambahkan. Di sini terdapat di kedua daftar ini terdapat dua interface dengan protokol up, statusnya itu up. Itu yang ketiga, itu masukkan perintah show IP interface brief pada switch. Jadi kita masuk ke switch, dan kita masukkan kode perintah show IP interface brief. Apa yang salah? Oh, tipe interface brief. Nah, di switch ini terdapat dua bagian yang statusnya yaitu up, yaitu fast ethernet 05 dan 06. Lalu pertanyaannya, jika interface G001 diperlihatkan administratively down, perintah apa yang harus digunakan untuk menjadikannya up? Nah, untuk menjadikannya up, yang pertama kita itu harus masuk ke config terminalnya terlebih dahulu. Habis itu kita masukkan perintah interface G001, kita masuk ke interface-nya dulu. Habis itu kita gunakan no shutdown untuk mengaktifkannya. Lalu yang nomor 2, apa yang terjadi jika Anda salah mengkonfigurasi interface G001 pada router tersebut dengan IP address 192.168.1.2. Nah, jika kita salah konfigurasi dengan IP address 192.168.1.2, itu dapat menyebabkan bentrok ya, karena 1.2 itu punya switch VLAN. Jadi kalau terdapat dua IP address yang sama, itu nanti mengakibatkan konflik. Nah, karena konflik ini itu nanti terdapat masalah konektivitas dan interface-nya itu tidak dapat berfungsi dengan baik karena bentrok dengan alamat IP yang lain. Nah, mungkin sekian dari saya. Jika ada salah atau saya kurang jelas, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.